سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para mahasiswa mata kuliah MKU Agama Islam hari Rabu jam 7 di ruang aula. Hari ini yang dilakukan secara Zoom jam 7.30 hari ini. Mohon maaf terlambat karena tadi ya biasa persiapan kayak gini ketemu orang, salaman dan sebagainya akhirnya jadi terlambat ya. Terima kasih yang sudah nyalain kamera ya, Mbak Hilda tadi mati lagi. Yang punya rezeki kamera silakan dinyalakan, yang nggak punya rezeki kamera ya mudah-mudahan saya doakan Anda punya rezeki kamera. Biar saya ngomong tidak dengan gambar, tapi juga ada orang yang ada. Boleh kita nggak usah lama-lama lah, 15 maksimal 20 menit atau cukup bisa jadi kultum 7 menit ya. Sebenarnya saya ingin tatap muka, namun karena ada edaran itu saya tidak berani dalam tanda kutip memperkeruh keadaan karena nanti harusnya UNES harus semua aktivitas akademik UNES harus ke aula semua, termasuk besok harus ke lapangan semua, sehingga saya harus mendukung program itu. Terlebih saya sebagai kepala salah satu pejabat di UNES, sehingga saya harus mendukung ya program dari pemerintah UNES seperti itu. Ya, untuk agar tidak terlalu ramai dalam perjalanan saya melakukan Zoom ini karena kuliah biar tetap berjalan, terus yang kedua menghentikan hari juga tidak gampang seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah nyalain kamera. Langsung saja. Tadi saya sudah karena dalam suasana Idul Fitri saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, mau ya minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Ya, nanti kesalahan bisa jadi banyak dari saya karena saya sering banyak bicara daripada Anda. Ya, sebaliknya Anda pun juga saling membuka diri kalau misalnya ada yang meminta maaf, seperti saya ini, ya diterima. Ya, maaf sekadar dari manusia. Ya itu aja. Tapi kalau masalah maaf dengan Tuhan sama Allah ya berarti Anda itu urusannya dengan Allah gitu aja. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Meet sudah ada di samping kanan saya ujian. Belum saya koreksi selesai karena harus bertahan 200 orang, maka harus 200 itu pula saya harus mengoreksi satu-satu persatu ya. Terus saya setelah Meet tidak ada pikiran untuk buat kelompok dulu, nanti dulu aja. Yang penting ini kita kuliah tatap muka dulu aja. Setelah ini bisa jadi tugas kelompok, tapi apakah dipresentasikan atau tidak nanti menurut saya tidak usah ya. Secara silabi hari ini adalah tentang ilmu pengetahuan dan eh, agama Islam dan pengetahuan. Bentar ya. Ya, secara silabi hari ini adalah ini tadi apa namanya ilmu pengetahuan dan Islam. Ya. Jadi apa yang perlu saya sampaikan kepada Anda seperti ini bahwa secara silabi ya, secara silabi itu kan, nah ini Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, saya ini PowerPoint kelihatan enggak? PowerPoint kelihatan enggak? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Nah, nih. Secara silabi kan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, menurut saya hal ini biasanya orang membedakan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu satu. Contoh ilmu dunia, ya. Bentar saya simpan dulu. Contoh ilmu dunia. Ilmu dunia itu ya yang Anda lakukan ya ada fisika, ada biologi, ada matematika, terus apa lagi bidang Anda? Matematika, ya, IPS, bidang ekonomi, akuntansi, akuntansi, terus apa lagi? Bidang saya PAP, ada yang dari hukum,
Ada dari apa lagi Anda? Pertiwi apa ya? Pertiwi. Ada pertiwi. Ada, Pak. Olahraga, dan lain-lain. Gitu aja ya. Ilmu akhirat contohnya. Fikih, terus apa lagi? Tauhid, tajwid, ya. Tauhid, tajwid, tasawuf, apa lagi? Tauhid, fikih, tauhid, tajwid, akhlak, dan lain-lain. Adanya seperti itu, adanya pembeda. Seakan-akan ada namanya pembeda. Seakan-akan kan adanya pembeda. Ya enggak? Adanya pembeda antara ilmu dunia dan akhirat. Padahal nih, menurut guru saya, hal seperti ini tidak tepat. Yang benar nih, kalau saya pernah bicara mungkin di kelas ini, ada misalkan orang fisika. Nah, nanti ada gerhana misalnya. Kalau ada gerhana, sebagai orang yang Islam dan berilmu pengetahuan, maka ketika ada gerhana, jangan menyampaikan dulu proses terjadinya gerhana. Namun harus menyampaikan bahwa gerhana ini adalah ciptaan Allah dan tertulis ada di Al-Quran, di mana ada matahari, ada bulan sesuai dengan garisnya masing-masing. Disitulah akan ada bertemu dalam satu garis misalnya. Nah itu sebagaimana ciptaan Allah yang sudah terlukis dalam Lauhul Mahfuz. Nah misalnya seperti itu. Baru setelah itu proses terjadi gerhana secara fisika. Termasuk saya orang administrasi perkantoran. Nah, ketika administrasi perkantoran seperti itu, jangan seakan-akan langsung bicara tentang administrasi. Tapi bahwa administrasi adalah bagian tertib atau indahnya dari sifat Allah, misalnya seperti itu. Nah, sehingga tidak ada yang namanya ilmu dunia dan ilmu akhirat seperti ini. Tidak ada. Tapi satu kompleks, ya, tidak ada. Jadi seorang fisikawan ya ahli dunia dan ahli akhirat. Saya misalkan seorang administrasi dunia dan administrasi akhirat. Atau seorang olahragawan, ahli dunia dan ahli akhirat. Ketika itu tampil, ya bisa jadi, ini misalkan Popoli itu yang di Korea, Megatron itu, ya pakai kerudung ya tetap puasa, pulang rumah ya Idul Fitri. Ya, misal aja seperti itu. Nanti ketika itu ya tidak ada yang namanya semalam misalkan ada sepak bola antara saya lupa itu rame misalkan sepak bola itu. Ya jadi ya tetap aja puasa. Ya kayak kemarin di Inggris itu yang bajunya biru itu apa ya? Sepak bola yang bajunya biru apa ya? Selain ada MU, satunya MU apa ya? Lupa ya. Itu puasa Apa, ya? Pak? Apa? Liga Inggris yang bajunya biru apa ya? Apa tadi? Ada yang tahu? Itu di stadionnya, ya silakan kalau ada yang tahu bicara aja. Nah, itu di stadionnya tetap berpuasa dan ada yang namanya azan. Nah, kayak gitu itu kan namanya tidak ada pembagi yang namanya olahraga Islami dan olahraga tidak Islaman kayak gitu. Nah, olahraga akhirat dan olahraga tidak akhirat sama saja. Itu hanya latihan. Seperti saya hari ini saya pakai peci itu ya karena saya mau halal bihalal dengan pimpinan UNES. Ya wajar. Tapi kalau misalkan wajarnya ya nggak usah pakai peci. Yang penting hatinya berislam. Menurut saya seperti itu. Nanti kalau Anda nanti di Amerika nggak ada istilah non Kristiani. Kalau di Indonesia kan non Muslim, ya enggak? Yang Kristen. Kalau di Amerika nanti jadinya non Kristen, ya enggak boleh. Harusnya disebut namanya, misalkan Pertiwi, Suci, Nashwa dan seterusnya. Ya seperti itu. Nah ini yang saya kurang seret. Makanya Anda akuntansi yang mahir dalam bidangnya. Itu pula yang dicita-citakan oleh ibu saya, ibu kandung saya ya. Jadi
mengharapkan anaknya, yaitu saya, kalau misalkan dalam entah kapan waktu kecil saya dibilangin ada sebuah kantor, saya kerja di sebuah kantor, mengharapkannya imamnya adalah anaknya, berarti saya. Sehingga saya belajar agama. Jadi sehingga saya SMA pun saya SMA 1, SMA 3, SD-nya SD negeri. Ya, SMP-nya SMP negeri. Setelah itu perguruan tingginya negeri. Ya, cuman didampingi ada sekolah madrasah diniyah wusta, diniyah ulia, ada diniyah awaliyah. Jadi imbang. Kalau bicara tentang bahasa Arab, alhamdulillah syukur-syukur masih bisa nyambung. Bicara nahwu, sorob, mantek, alhamdulillah masih bisa nyambung. Ya karena ilmu itu. Sehingga hari ini saya tidak hanya di Kepala UPTK Sipan ataupun dosen saja, tapi atas izin Allah saya masih jadi sekretaris Masjid MUA. Sekarang sudah selesai amanahnya, tapi saya masih diberbantukan, masih sering di Masjid MUA. Kemarin ya imam, ya khotib, yang ngisi ceramah dan sebagainya. Atau di Masjid Rektorat, atau di Masjid Fakultas Ekonomi dan seterusnya. Atau di FIP saya masih. Jadi tidak semata-mata administrasi, tapi agama juga main. Di rumah juga ada kajian yang fikih dan seterusnya. Tujuannya seperti itu. Itu ya sampai akhirat lah, ya sampai mati gitu aja seperti. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Jadi penekanannya, Islam dan ilmu pengetahuan itu adalah satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Jika Anda orang yang berilmu, maka Islamnya diharapkan semakin kuat. Karena ibadah apapun syaratnya harus berilmu atau berakal. Kalau ada orang yang beribadah apapun tidak berakal, maka ibadahnya tidak diterima. Puasa ternyata orangnya itu tidak berakal, maka tidak diterima. Hajinya ternyata orang itu tidak berakal, maka hajinya tidak diterima. Artinya dia itu gila atau hilang akal. Nah, orang yang saya hadapi di Zoom ini adalah orang yang berakal. Anda adalah memenuhi syarat untuk memenuhi hukum dalam beribadah. Kalau Anda tidak berpuasa, maka Anda akan terkena dosa. Sudah itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang mau tanya, tanya saja. Kalau tidak ada, iya cukup. Presensi seperti biasa, silakan ke grup-grup antar kelompok. Kalau yang tidak ada jaringan-jaringan yang terkendala, sampaikan saja di grup gitu aja. Atau sampaikan di komtingnya. Setelah yang tidak hadir, apa tadi? Karena apa tadi? Karena tidak hadir, sinyal error dan sebagainya. Tidak apa-apa. Sampaikan saja di grup ya. Tapi nanti saya batasi karena ini ada 147, ada 60-an yang belum hadir. Ya nanti bisa jadi saya masukkan di YouTube. Ya, kalau enggak ya nanti aja lah. Sementing Anda presensi itu aja. Gitu aja ya. Tidak saya tunggu sampai jam 9, mungkin jam 1 aja. Ya, karena ada ya ada kegiatan ya jam 12 lah zuhur gitu. Ya ada yang mau disampaikan silakan. Ada yang mau sampaikan silakan. Ya, Muhammad Khairil ada disampaikan. Suci ada. Adinda, Surya, Adita, Krisna. Dah, yang kelihatan dulu. Tidak ada? Cukup? Pak. Cukup. Cukup. Pak. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu presensi paling lama jam 12. Nanti saya eksekusi. Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Yang masih di kampung segera saja ke UNES. UNES sudah ramai sekali. Saya aja H-1 sudah sibuk sekali di sini. Ya, sampai semalam aja sampai jam 7 baru pulang. Ya, pekerjaan banyak di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Jangan lupa doakan orang tua Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Hitungan ketiga. 1, 2.